Bab 2041. Nyonya Wilson akhirnya makan lengkap dan tidur nyenyak. Tak disangka, pagi-pagi sekali, pintu kamar digebrak oleh Gina yang marah. Sebelum Nyonya Wilson sempat bereaksi, Gina bergegas ke tempat tidur, menampar wajahnya dengan keras, dan mengutuk dengan marah, "Kamu wanita tua yang sudah mati, bahkan pedupaan yang digunakan olehku untuk memberikan dupa kepada Buddha kamu berani mencuri beras. Apakah kamu masih seorang manusia?" Tuan Wilson pusing dengan tamparan itu. Melihat wajah Gina yang ada di dekatnya penuh amarah. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata dan memohon, "Gina, maafkan aku Gina. Saya juga tidak ingin mencuri barangmu, tapi aku sangat lapar." Gina sangat marah dan mengertakkan gigi, "Masalahmu adalah kamu lapar. Apa hubungannya dengan saya? Pembakar dupa digunakan oleh saya untuk membuat dupa bodhisattva. Anda mencuri nasi di dalamnya. Itu tidak menghormati bodhisattva. Jika Anda mengutuk saya, Anda menyakiti saya." Lady Wilson tidak bisa membantu tetapi tersedak. "Gina, malam tahun baru ini, Anda tidak bisa hanya melihat wanita tua saya mati kelaparan di rumah ini, kan? Anda berkata, jika saya mati di rumah ini karena kelaparan pada malam tahun baru, bagaimana Anda akan tinggal di sini di masa depan? Anda berbaring di kamar tidur di lantai atas setiap malam sambil berpikir bahwa saya mati kelaparan di kamar di lantai bawah ini. Apakah kamu akan merasa lebih baik di hatimu?" Dengan itu, Lady Wilson berkata sambil menangis, "Gina, kamu baru saja menyelamatkan saya, menyelamatkan kehidupan lama. Bukankah Bodhisattva berkata, selamatkan hidup dan menangkan patung Buddha tingkat ke-7. Ini juga dianggap sebagai akumulasi perbuatan baik?" Meskipun ekspresi Gina sedikit mereda, dia masih berteriak dengan dingin, "Demi Bodhisattva, aku bisa memaafkanmu karena mencuri beras, tapi kamu harus menyelamatkan kelakuanmu sendiri dan membayar harga tertentu." Nyonya Wilson buru-buru bertanya, "Gina, berapa harga yang kamu ingin aku bayar?" Gina berkata dengan dingin, "Kamu dengan jujur mencuci pakaian untuk kita bertiga untuk 1 hari. Saya akan berpikir ini tidak pernah terjadi." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia langsung memohon, "Gina, saya tidak sehat kemarin dan tidak bisa pergi ke supermarket untuk bekerja, jadi saya mencuri beras Anda. Hari ini saya mengatakan semuanya harus bekerja, jika tidak untuk keluarga 4 jatah hari ini hilang lagi. Kalau begitu aku tidak peduli." Gina berkata dengan kesal, "Kamu akan mencuci pakaian kami, atau kamu akan memberiku nasi yang kamu makan, dan aku tidak akan merusakmu. Sebanyak yang kau makan, kau akan membayarku kembali dan memberikan pembakar dupa untuk mengisinya." Nyonya Wilson menangis dengan wajah berduka, "Gina, semua nasi telah aku rebus. Sekarang izinkan aku mengembalikan apa? Atau, Anda mengizinkan saya pergi ke supermarket untuk bekerja hari ini, dan saya mendapatkan uang setelah bekerja. Aku akan membeli beras dan segera mengembalikannya, apa menurutmu tidak apa-apa?" "Tidak." Gina berkata tanpa mengalah, "Jika kamu memilih untuk mengembalikan beras kepadaku, maka kembalikan sekarang. Jika tidak, keluar saja dan cuci pakaianku dengan jujur." Setelah itu, Gina mengancam lagi, "Kalau kamu bersulang dan tidak makan anggur enak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Melihat ekspresi muram Gina, Lady Wilson tahu bahwa wanita ini jelas tidak bercanda dengannya. Dia sekarang kesepian dan lemah, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Jadi, Lady Wilson menganggukkan kepalanya sambil menangis, tersedak, dan berkata, "Oke. Saya akan mandi. Saya akan pergi mandi." Pada hari pertama tahun baru Imlek, keluarga Nyonya Wilson yang beranggotakan 4 orang tidak masuk. Ketiga Gina memberikan banyak pakaian kotor dan spray kepada Nyonya Wilson dan memintanya untuk mencuci semuanya hari ini. Jadi wanita tua itu tidak punya waktu untuk keluar dan menghasilkan uang. Dan Wendy, karena kebutuhan untuk merawat Noah dan Harold yang terluka dan terbaring di tempat tidur, dia tidak bisa keluar sama sekali. Bab 2042. Tidak ada yang akan menghasilkan uang, jadi tentu saja tidak ada makanan untuk dimasak, jadi keluarga hanya tahan lapar. Sejak Noah dan Harold menculik Elaine, dan salah menangani Cynthia Wade, keempat keluarga Wilson telah kehilangan banyak berat badan, dan hidup mereka sengsara. Keluarga Charlie di sebelah mengemasi barang-barang mereka pada siang hari pada hari pertama tahun baru Imlek dan pergi ke villa pemandian air panas yang diberikan Ishak kepada Charlie. Keluarga berencana untuk bersantai di villa pemandian air panas selama 2 hari.
Saat malam tiba di villa pemandian air panas, Cynthia duduk di rumah kontrakan lusuh, tampak bosan melihat pangsit Takaaway. Sejak Charlie menahannya di Arrows Hill, Cynthia mengandalkan Takaaway untuk bertahan hidup. Dan kebenciannya adalah Charlie tidak mengizinkannya memesan makanan untuk dibawa pulang sendiri. Semua makanan yang dibawa pulang dipesan langsung oleh orang kepercayaan Orville, dan harga setiap makanan pada dasarnya tidak pernah melebihi 30 yuan. Dalam beberapa hari terakhir, Cynthia dipaksa untuk mencicipi banyak makanan lezat yang belum pernah dia cicipi sepanjang hidupnya. Misalnya nasi ayam rebus kuning, semangkuk nasi babi suwir lada hijau, mangkuk nasi ayam kung pao, mie ramen, mie kentang timur laut, daging keledai api dan sebagainya. Di mata keluarga Wade, makanan lezat umum ini, yang tidak bisa lagi biasa, hanyalah sampah di tempat sampah. Belum lagi makan, atau bahkan menciumnya, akan membuatnya mual. Tapi sekarang, Cynthia, yang selama ini menyendiri, hanya bisa makan ini setiap hari. Kemarin adalah malam tahun baru dan mereka tidak dapat memesan makanan untuk dibawa pulang, jadi orang-orang Orville memberinya 2 kotak mie instan, sekantong ham, dan 2 telur rebus. Cynthia pernah makan sampah semacam ini ketika dia melihat malam tahun baru. Secara alami, dia kehilangan alasan untuk hidup, dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa makan pangsit pada hari tahun baru, dia akan langsung bunuh diri. Oleh karena itu, orang-orang Orville memberinya pangsit yang dibuat sendiri. Pangsitnya dibuat dengan daging babi dan asinan kubis. Karena adik dari Orville dan keluarganya semuanya berasal dari Timur Laut, dia menyukai rasa isian pangsit ini. Tapi Cynthia makan semua makanan lezat pegunungan dan laut sejak dia masih kecil, dan pangsit Wade belum dibungkus dengan daging babi. Pangsit keluarga Wade yang paling umum dimakan dicampur dengan daging udang dari lobster top dan daging ikan dari cro aker kuning besar liar. Mereka kemudian dipotong menjadi bubur daging dengan tangan, lalu dibungkus dengan daging cincang dari sirip hiu dan abalon. Ongkos pangsit mungkin lebih tinggi daripada ongkos makan pangsit biasa selama setahun. Cynthia tidak pernah makan sedikit pun asinan kubis. Bagi seorang wanita muda yang tumbuh dalam keluarga papan atas, makanan acar seperti asinan kubis adalah hal tabu yang tidak akan pernah mereka sentuh. Hampir semua makanan yang perlu diasamkan dan difermentasi sama dengan racun di matanya. Karena itu, dia hanya mencicipi daging babi dan siomay asinan kubis, lalu langsung memuntahkannya, lalu berkumur beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan rasa asinan kubis. Cynthia membuka pintu dengan marah dan menanyai adik Orville, "Pangsit kotoran apa yang kamu bawa? Apakah itu hal yang paling penting untuk dimakan orang?" Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia berbicara dengan aksen Timur Laut, dan berkata dengan marah, "Kamu wanita bau, kenapa kamu bicara? Ibuku membuat pangsit ini, dan aku berbaik hati memberimu beberapa, apakah kamu fucking berbicara seperti itu? Apakah kamu bersedia mati?" Bab 2043. Bawahan Orville tidak mengetahui detail spesifik Cynthia. Yang dia tahu adalah bahwa ini adalah wanita paruh baya yang bosnya membutuhkan pengawasan ketat. Adapun nama belakangnya, dari mana asalnya, dan latar belakang apa, orang ini tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, ketika Cynthia menjadi geram karena pangsit yang dibawanya dengan ramah, dia segera menjadi sedikit marah, merasa bahwa dia dengan baik hati memberi makan anjing ganas yang menggonggong. Cynthia tidak menyangka bahwa Charlie, salah satu bawahannya, berbicara dengannya dengan nada seperti ini, tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke hidung yang lain dan dengan tegas berkata, "Apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu bicara seperti ini padaku?" Pihak lain mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku peduli siapa kamu, kamu menghina pangsit yang dibuat ibuku untukku, dan aku tidak bisa menghilangkan kebencianmu jika aku tidak menyerang mulutmu yang brengsek." Cynthia menjadi semakin marah ketika dia mendengar dia menyebut pangsit, dan mengutuk, "Kamu memiliki wajah fucking untuk menyebutkan pangsit. Saya akan bertanya, apa hal yang asam di pangsit ibumu itu? Ibumu busuk dan asam, dan ibumu masih membuat siomay. Apakah sakit? Apakah keluarganya sangat miskin?" Seorang laki-laki dari Timur Laut yang tingginya sekitar 1,8 meter, wajahnya langsung memerah dan kesal. Dia berkata, "Kamu fucking tahu AFRT? Itulah asinan kubis fucking yang paling sering kita makan di Timur Laut? Anda bahkan belum pernah melihat asinan kubis. Apakah kamu masih manusia?" Cynthia berkata dengan ekspresi angkuh, "Makanan cepat saji seperti ini, orang miskin sepertimu akan memakannya.
Setelah itu, dia mengambil pangsit tersebut dan melemparkannya langsung ke wajah lawan. Cynthia tidak peduli dengan pangsit yang berserakan di mana-mana. Dia menatap pria kuat di depannya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak makan sampah ini, kamu cepat pergi dan siapkan aku pangsit lobster." Melihat pangsit yang dibuat oleh ibunya dengan susah payah, Cynthia sangat diejek olehnya sehingga dia bahkan melemparkan semuanya ke tanah, dan tiba-tiba tidak bisa mengendalikannya. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Cynthia. Cynthia langsung ditampar dan dimarahi dengan marah, kamu berani pukul aku. Aku benar-benar membunuhmu." Pihak lain mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Makanan hari ini telah dikirimkan kepadamu. Jika kamu tidak kenyang, kamu hanya bisa menunggu besok." Cynthia berseru, "Apa katamu? Aku makan salah satu pangsit sampahmu dan muntah." Pihak lain berkata dengan enteng, "Maka itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ngomong-ngomong, aku sudah mengantarkan makanannya. Itu urusanmu apakah kamu makan atau tidak." Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak akan makan pangsitmu, kamu bisa memesankan aku McDonald's." Ketika pihak lain mendengar ini, dia meraung dengan marah, "Kamu tidak ingin wajahmu bercinta. Asinan kubis timur laut adalah sampah di mata Anda, dan McDonald's bukan sampah di mata Anda. Itu hal yang sangat bagus. Tidak tahu malu." Setelah itu, dia langsung menutup pintu dan menggantungkan kunci dari luar. Cynthia tidak makan sedikit pun nasi, jadi dia cepat lapar. Di malam hari, Cynthia tidak bisa menahan diri untuk menelepon ayahnya Song Quan yang berada jauh di East Cliff. Dia mengeluh di telepon dan memberitahu ayahnya tentang pengalamannya di Aurous Hill. Kemudian, dia memohon kepada ayahnya dengan getir, "Ayah, kamu memberi tekanan pada si bastard Charlie itu, biarkan dia mengembalikanku dengan cepat, aku benar-benar tidak tahan." Setelah mendengarkan, Song Quan berkata dengan tenang, "Oke, aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya. Karena kamu melakukan kesalahan sendiri, maka sejujurnya tetaplah di Aurous Hill selama seminggu." Cynthia tersedak dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Saya tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan hantu seperti ini. Saya bahkan tidak gagap sepanjang hari-hari ini. Jika ini terus berlanjut, saya akan menjadi gila." Bab 2044. Song Quan mengerutkan kening, dan bertanya, "Sebagai putri keluarga Wade, mengapa Anda tidak memiliki kesabaran ini? Kamu tidak bisa berpegang pada hal kecil ini, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Karena itu, Song Quan mengingatkan lagi, "Ngomong-ngomong, mulai sekarang, kamu tidak memiliki konflik dengan Charlie, dan jangan berakhir dengannya karena hal-hal ini." Dia setuju untuk kembali menghadiri upacara pemujaan leluhur di Festival Qingming. Itu adalah awal yang baik baginya untuk kembali ke keluarga Wade. Cynthia bertanya dengan marah, "Ayah, kenapa kamu selalu menyukai Charlie Bastard yang terkenal itu? Dia adalah anak laki-laki malang yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah membaca buku atau pergi ke sekolah. Nilai apa yang dia bawa untuk keluarga Wade? Anda masih membiarkan dia kembali untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur, dia tidak akan bisa mempermalukan jalur langsung keluarga Wade." Song Quan berkata dengan dingin, "Charlie juga dari garis keturunan keluarga Wade. Dia masih memiliki kontrak pernikahan dengan Putri Philip. Nilai potensinya bagi keluarga Wade tidak ada bandingannya bagi siapapun, termasuk Anda. Jadi Anda jangan perbaiki ngengat monster, biarkan Anda tinggal di Aurous Hill selama 7 hari dan Anda hanya akan tinggal. Seporsi pangsit daging babi dan asinan kubis dapat menemukan kesalahan, Anda benar-benar tidak terlihat seperti mengambang." Setelah Song Quan selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Cynthia di ujung telepon secara alami sedih menangis. Lebih dari itu, semakin dia membenci Charlie di dalam hatinya. Menurutnya, dia mengalami kesulitan dan bahkan dimarahi oleh ayahnya karena Charlie. Oleh karena itu, dia bersumpah dari lubuk hatinya bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membuat Charlie membayar harganya. Dan upacara pemujaan leluhur ini adalah kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, Cynthia bergumam di dalam hatinya dan bersumpah, "Charlie. Cynthia, aku pasti akan memberimu pelajaran pahit." Memikirkan hal ini, dia menyeka air matanya, membuka pintu, dan berkata dengan tatapan minta maaf kepada bawahan Orvel, "Tuan, saya memang ceroboh sekarang. Saya minta maaf kepada Anda dan berharap Anda bisa memaafkan saya." Saat dia berkata, dia membungkuk dalam-dalam. Melihat ini,
Suasana hati pihak lain secara alami sedikit berkurang, jadi dia berkata, "Oke, karena sikap baikmu, masalah ini akan selesai." Cynthia sangat gembira dan dengan cepat membungkuk untuk berterima kasih padanya. Kemudian dia bertanya, "Tuan, dapatkah Anda membantu saya mengirim pesan ke atasan Anda?" Di malam hari, Charlie, yang berada di Hotel Mata Air Panas, menerima telepon dari Orvel. Di telepon, Orvel berkata kepadanya, "Guru, bibimu meminta saya untuk membawakan pesan untukmu hari ini." Dia mengatakan bahwa dia sangat menyadari kesalahannya dalam beberapa hari terakhir dan ingin saya meminta maaf padanya dan berharap Anda bisa memaafkannya karena tidak dewasa. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak mungkin orang seperti dia meminta maaf kepadaku dengan sukarela. Itu pasti sesuatu yang lain." Orvel berkata, "Saya harap Anda bisa mengucapkan sikap baiknya dan membiarkan dia kembali ke Eastcliff sebelumnya." Charlie mencibir, "Tidak. Katakan padanya untuk berhenti bermimpi. Dia tidak bisa melewatkan 1 menit pun dalam 7 hari." Orvel berkata buru-buru, "Oke guru, saya akan memberikannya padanya." "Ya." Charlie berkata, "Setelah 7 hari, biarkan dia meninggalkan Aurous Hill segera, dan jangan biarkan dia datang lagi." Bab 2045. Pengalaman hidup keseluruhan Villa Mata Air Panas di Champs Elysees jauh lebih baik daripada Thomson. Terletak di lereng gunung dengan pemandangan yang indah, tidak hanya pemandangannya yang sangat bagus, tetapi yang lebih penting, sangat tenang, jarak antara villa dengan villa lain juga sangat jauh, dan privasi sangat baik. Selain itu, meskipun harga total villa pemandian air panas di Champs Elysees sekitar setengah dari produk pertama Thomson, sebenarnya jauh lebih besar daripada produk pertama Thomson dalam hal area konstruksi dan halaman. Harga rumah di kota sangat mahal, terutama karena harga tanah. Champs Elysees terletak di pinggiran kota, jadi harga tanahnya jauh lebih rendah daripada di kota. Claire sangat menyukai lingkungan. Baginya, sudah lama sekali dia tidak mendapat kesempatan untuk mengalami kehidupan yang begitu santai dan tenang. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk memanfaatkan liburan tahun baru Imlek dengan tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan bersantai. Elsa telah berusaha sebaik mungkin untuk mengundang Claire dan Charlie mengunjungi Eastcliff, tetapi Claire masih ragu-ragu. Dia merasa bahwa pergi ke Eastcliff pasti harus bolak-balik, dan tidak peduli seberapa bagus rumah orang lain, jauh dari tinggal di rumah orang lain. Tidak sebaik tinggal di rumah sendiri, jadi dia ragu-ragu. Di hari kedua tahun baru Imlek, saat keluarga Charlie masih menikmati liburan mereka di Villa Pemandian Air Panas, Warnia sudah mulai bertemu dengan para pejabat senior Nippon Steel di Tokyo. Keterlibatan keluarga Song dalam pembuatan baja kali ini merupakan keputusan yang cermat setelah Warnia berpikir 2 kali. Industri baja merupakan fondasi bagi perkembangan industri modern. Baik itu industri ringan, industri berat, maupun industri militer tidak terlepas dari dukungan industri baja. Keluarga Song telah terlibat dalam industri baja sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sekarang, dia mengambil alih keluarga Song, berharap dapat meningkatkan skala industri keluarga secara keseluruhan dengan selangkah, jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar pada perusahaan baja. Rencana spesifiknya adalah mendirikan perusahaan baja yang berfokus pada peleburan baja khusus di Haicheng, sebuah kota di bagian hilir sungai Yangtze tidak terlalu jauh dari Aurous Hill. Haicheng adalah kota tempat Tai Lai berada. Meskipun Tai Lai adalah orang terkaya di Haicheng, arah utamanya adalah real estate dan mendukung pengembangan komersial, yang sangat mirip dengan arah pengembangan dan bentuk industri Wanda Group. Karena Haicheng adalah kota di bagian hilir sungai Yangtze dan lebih dekat ke laut, pengiriman juga sangat mudah. Biji besi dan bahan mentah lain yang dibeli dari Brasil dan Australia dapat dengan mudah diangkut melalui laut dengan kapal curah seberat 10,000 ton ke kota. Bagian terpenting dari industri besi dan baja adalah transportasi. Jumlah biji besi sangat besar. Oleh karena itu, kondisi pengiriman harus didukung untuk mengurangi biaya secara maksimal. Inilah sebabnya mengapa hampir semua perusahaan baja berskala besar didirikan di kota-kota pesisir dan kota-kota di sepanjang sungai. Alasan utama. Keluarga Song berinvestasi di lahan industri yang luas di Haicheng bertahun-tahun lalu, yang kebetulan digunakan untuk membangun pabrik.
Jadi, sekarang satu-satunya kekurangan keluarga Song adalah mitra dengan kemampuan R&D yang kuat dan paten baja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Warnia menetapkan target kerjasama sebagai Nippon Steel milik Jepang.